Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat laporan mengenai untuk pertemuan 9 ini dengan materi CRUD REST API. Nah, di sini ada pengertian untuk REST API itu sendiri. Inilah beberapa konsep seperti resource, metode HTTP, status HTTP, struktur URL yang konsisten seperti apa dan contohnya. Dan untuk format untuk JSON ya, ada statelessness tidak berstatus, penggunaan header untuk autentikasi dan tipe konten, dan error handling, bahkan ada dokumentasi API di sini. Nah, kita ada step by stepnya nih, ini kita tutup dulu aja ya konsepnya ya. Nah, untuk pertama kita awalnya pas install Ravel API-nya ya kan. Nah, kayak gini. Karena sebelumnya itu di komputer project sebelumnya itu udah dilakuin, kan hanya mengimpor aja ya. Ya, di sini tuh kayak kalian tinggal buat seperti ini nih. Nggak usah lah kopinya salah API nih, harusnya nanti dia bakal nunggu kayak gini, nunggunya nanti bakal sukses. Cuman ini bakal fail karena udah ada lah maksudnya. Nih kayak gini contohnya, API root file already exists. Nah, setelah itu kalian buat kontrol API, contoh seperti ini, atau ya bilangnya API atau API atau gimana, nggak tahu juga ya. Di sini ini untuk menambahkan isi berita ya. Jadi sebelum itu kita buat controller dulu untuk si API ini atau API ya. Apa itu master yang ngomongnya API ya, kita sebutnya API aja ya, bukan ya, itulah pokoknya ya. PHP artisan make controller API, jangan lupa berita controller. Nah, di sini akan dia muncul di sini ya. Nih, di HTTP, controller dan API. Nah, di sini tuh kita mulai dari untuk menambahkan isi berita itu dengan di public function, di function index itu dibuat kayak manggil berita terus bla 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 bla, nanti dikembalikan respon. Kita ada memakai JSON nih, JSON jadi konsep REST API ada tuh JSON kan, beberapa JSON atau gimana format JSON. Nah, dan di public function show itu atau function show itu untuk menambahkan isi berita berdasarkan ID. Ini jadi dia menampilkan itu berdasarkan ID. Lalu untuk insert data itu ada di insert datanya itu ada function store. Agak mager ya. Ini function update show, mana store kita. Nah, ini dia public function store. Nah, ini ada JSON enggak ya? Ini JSON. Gimana sih cara bilangnya JSON ya? Itulah. Nah, lanjut ke 4 itu udah selesai nih. Akan insert data, ini menambahkan berita baru. Insert itu berarti menambahkan ya. Nah, lanjut kita ke function update, itu melakukan update data pastinya. Jadi kayak berita tuh bisa diupdate dari karena function itu. Jadi karena function itu ya biar dia bisa ngupdate berita aja itu. Lalu untuk delete data, ini untuk menghapus si berita itu ya. Ini function ini. Lalu kita jangan lupa kita daftarin lagi root baru untuk si API ini. Nah, kita buka file root API, kita searchnya aja root API atas ya. Sebenarnya di sini nggak apa-apa sih ini. Nih, cuman apa ya, mungkin karena kebiasaan di sini ya udah di atas gitu, biar rapi aja gitu, kayak ini use gitu. Lalu kita di sini bagian masuk testing, karena daftar routing udah selesai. Jangan lupa Postman diinstal biar kita bisa ngelihat sih lebih tepatnya. Nah, kebetulan sebelum download Postman, kita download aja ya Postman
Nah, control postman dulu. 1 day left. Salah. Ini 12 jam. 12 jam. Kayaknya ada bermasalah deh sama internet atau mungkin Google aneh. Kita lanjutin. Nah, jadi kalau kalian udah buka nih postman-nya kan. Nah, di Visual Studio Code jangan lupa dilakuin perintah php artisan serve. Ya, pasti semua udah tahu. Ya, nih. Kayak gini nih. php serve. Nah, ini biarnya kayak gini nih. Biarnya udah. Ya kan, nah tuh gimana cara ngasih contohnya. Pokoknya nanti di postman tuh itu kalian ubah metode jadi get karena pasti awal tuh post tahu gue deh. Terus URL-nya ini kita pakai ini ya. Ini nanti dipakai nih. Ini nanti ditaruh di postman itu lalu klik aja send. Kalau misal berhasil tuh ada tulisan oke. Cuman kalau gagal kalian di tulisan 402. Pokoknya warna merah lah. Kalau misal udah berhasil tuh warna hijau. Nah, di sini untuk menampilkan berita berdasarkan ID juga itu menggunakan metode get. Ini lagi-lagi maaf banget ya, nggak dilakuin contoh postman-nya. Cuman nih 1 menit ya. Semoga bisa ya. Jadi kita bisa nanti ini contoh. Nah, ini semoga ya, ini 30 detik soalnya. Harusnya aman nih. Nah, sebelum itu ini adalah contoh nih. Jadi ini metodenya. Jadi kayak awalnya tuh di sini tuh nih post nih. Kita ganti jadi get. Terus ini URL kita taruh di sini. Kita send langsung. Nah, kalau misalnya berhasil ini bakal begini deh. Oke, namun nanti kalau misalnya gagal itu pokoknya merah lah gitu. Ya. Ini dari sini bisa kok. Dari sini nih. Biar ada gambaran. Ya, bisa menjadi gambaran lah. Nah, lalu di yang B ini tadi ya metode get untuk apa ya, menampilkan berita gitu, menampilkan isi berita ini. Nah, kita menggunakan metode get tadi kan itu menampilkan semua berita ya. Ini berdasarkan ID. Bedanya kita tambahin ID-nya di sini. Nah, ID itu gimana sih? Nah, ID itu dari si database kita. Nah, kita buka aja di sini. Nah, ini kebetulan banget nih, sebelumnya sebenarnya banyak masalah nih. Di sini tuh apa ya? Sebelumnya saya project di laboratorium kampus ya. Nah, itu tuh udah di backup. Nih. Udah di back pencet dulu. Ini udah ke backup nih. Ya. Nih, SQL-nya atau database-nya udah ada, tapi ada satu yang error. Nih ya, aku nggak tahu ya gimana, kenapa bisa error. Setahu aku tinggal diginin doang nih. Gimana sih import? Nah, import ini kan, ini kan yang tambahan ya. Nah, ada bermasalah di artikel 49. Artikel 49 itu ada berita, yang which is itu berita ya. Kita di new deh. Awalnya sebelum ada 2TFFC ini, itu memang tetap nggak bisa. Bermasalah tetap di sini juga permasalahannya nih. No database selected. Nah, artikel 49. Nah, kalau misalnya saya pencet ini dan saya import dan saya lakuin dan tetap bermasalah. Nah, kalau misalnya di sini udah saya coba cari-cari ya, sampai tadi ada di ChatGPT nih ya. Dan version, jadi kayak versionnya tuh outdated lah, apa ya, bukan up to date katanya. Di sini katanya Anda sudah periksa, Anda sudah atau lebih tinggi, pokoknya lebih tinggi, sedangkan 8.1 gitu loh. Jangan untuk dia dari database. Nah, gimana sih? Pokoknya kita masuk ke artikel ya. Jadi nanti pas di table artikel kalian pencet tuh. Nah, nanti ada namanya nomor, ada ID di sini. Nah, kalian lihat mau masukin nampilin berita ID apa nih, misalnya ada 3 ID contohnya, 1 2 3. Nah, ini ada 10 20 30 kan, atau 1 2 3 lah,
ya kan. Misalnya semua ini anggap berita lah ya nih, ini sedangkan ini di migration anggap ini berita, ini nih ada 6 ID di sini, anggap ini semua berita. Nah kita mau nampilin si 5 di sini taruh 5, tapi ini dihapus aja nih, ini ya pagar ini nih ya. Atau 6 cuman kalau di percobaan kita sebelumnya itu kita nyobain yang terakhir ya, database yang terakhir 6, taruh 6 sini ya kan. Lalu lalu ada cara untuk menambahkan berita baru. Di sini berita baru kita menggunakan metode post, di mana ya tadi ya, kita pakai contohnya dulu. Nah ini kita jangan lupa taruh di sini post, metodenya ganti aja, dipencet aja nih pencet nih, nanti cari post. Gue Discord sebelah ya. Ya. Sorry, metode post. Habis itu URL-nya itu jangan lupa dicantumin di sini. Habis itu ada beberapa. Nah di sini beda nih, kita di tab bodies pilih form data. Nah nanti di sini nih ada namanya form data, kalian pencet bagian bodies ya kan, body ini nanti ada form data. Nah terus nanti ada fieldnya gitu, gimana cara bisa ternyata guys, yuk. Nah di sini nih kita tambah nih, cuman kan berita nggak ada, cuman gimana ya, bisa. Nah mungkin karena kita belum data, ini bakal oke nih kan. Nah bedanya di sini kan kita pakai yang namanya ID ya. Nah lagi-lagi karena database tidak ada, gimana pula saya mau melihat ID-nya kan. Nah tinggal di sini, ini body checklist form datanya, diklik form data, nanti bakal ada fieldnya. Kalau kalian udah punya ya kan, udah send dan udah berhasil, ini metode lo biarin ini karena data yang ada ya, nanti bakal ada fieldnya. Itu ada 4 atau 5 ya, aku lupa. Kita ya pokoknya ada lebih dari ini lah, ini kan disuruh 3 ya, pokoknya ada lebih. Nah nanti pokoknya kalian field judul, isi berita, gambar, nanti send. Kalau udah send pasti nanti dia akan mengupdate berita. Ini belum, maksudnya bakal error deh kalau nggak salah. Nah nanti pokoknya bakal mengupdate berita, lalu menghapus berita. Ini juga sama metodenya, bla bla bla. Mengatur, ini kita lakuin aja ya, ID mau yang di mana. Ini mengatur header ya, nih contoh pengujian bla 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 bla. Nah ini di implementasi klien ini nih ya, resource view berita HT masuk ya, kita black. Nah di sini di praktikum sebelumnya kita ada masalah di update ya. Nah di sini sedangkan di sini tuh ada update ya. Nah nih di sini dia nggak pakai if, mana kita tambahin si if nya di sini untuk metodenya ya. Lalu ya ini bakal muncul nih, kebetulan banget nih ya. Kenapa ya beritanya error nih, dipencet nih tulisannya apa, best table are view not found, tuh not found .tff. Itu ada update sama edit, update, edit, delete. Dari pertemuan kali ini mungkin kalau misalnya ada salah kata atau mungkin yang pastinya maaf banget nggak detail, tidak banyak yang bisa digambarkan gitu di sini karena banyak yang error dari backup-nya. Aku nggak tahu kenapa. Pertama database-nya aku di sana waktu nggak tahu kenapa error, mungkin ada yang salah ya. Itu aja sih dari video pertemuan sekarang, pertemuan 9 dengan materi CRUD REST API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.